Kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan di pelajaran tentang automation testing. Nah, sebenarnya ini hanyalah sebuah pengantar saja bagaimana kita menggunakan automation testing pada pemrograman PHP. Untuk kuliah lebih lengkapnya sebenarnya kalian akan mendapatkan kuliah khusus untuk ini yaitu kuliah penjaminan mutu perangkat lunak atau kalau bahasa Inggrisnya software quality assurance. Makanya kali ini hanya pengantar saja. Oke, untuk membuat unit testing pada PHP, ada 4 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita dapat menginstal PHP unit. Jadi nama pustaka automation unit testing untuk PHP itu adalah PHP unit. Nah, nanti kita lihat ini ya, cara menginstal itu kayak seperti apa. Cara kedua itu kita akan membuat file dan sekaligus menuliskan kodenya juga ya. Kode THR kalkulator. Kemudian selanjutnya kita akan buat file test code-nya untuk THR kalkulator tes PHP. Nah, kalau kita lihat dengan nama filenya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa studi kasus yang kita akan gunakan pada kuliah kali ini adalah penghitungan THR ya, karena masih fresh kemarin masih Lebaran. Jadi kita dapat menggunakan kasus penghitungan THR. Nanti kita akan lihat logiknya seperti apa. Kemudian nanti di sini kita bisa menuliskan kode tesnya. Nanti kita akan lihat juga detailnya seperti apa. Oke, jika kode under test, jadi ini disebut kode under test, kode yang akan dites dan kode tesnya sudah dibuat, maka kita dapat menjalankan PHP unit yang sudah kita install sebelumnya di tahapan nomor 1. Nah, kurang lebih ada 4 step ini ya, teman-teman, yang harus dilalui. Dan nanti kita lihat bagaimana sih yang dimaksud menguji. Oke, yang pertama ini adalah menyiapkan project-nya. Nah, di sini kita harus melakukan instalasi dulu. Nah, teman-teman silakan pergi ke root project-nya. Jika menggunakan WSL ya, atau menggunakan terminal, maka teman-teman dapat membuka folder project-nya. Di sini ada UHO PBP platform, bisa dibuka di sini. Kemudian kita bisa jalankan composer require, itu bisa di copy saja ya kalau terlalu. Composer require dev. Nah, ini akan command line ini akan melakukan install. Nah, karena saya sudah terinstall, maka ini tidak perlu dilakukan lagi. Ini karena saya belum hubungkan juga ke internet. Tapi, nah makanya teman-teman juga harus terhubung ya dengan internet untuk bisa melakukan instalasi PHP unit. Composer, silakan juga cari panduannya bagaimana menginstal Composer. Jadi singkatnya Composer ini membantu kita untuk mengambil pustaka yang tersedia di internet. Pustaka-pustaka PHP yang tersedia di internet. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah struktur project kita diatur seperti ini, teman-teman. Ya, mungkin ini bisa kita buatkan folder source-nya ya. Tapi kalau memang kode logiknya kita simpan di root project, maka cukup simpan seperti ini. Teman-teman bisa lihat juga contoh saya. Nah, ini lihat ya. Ada THR kalkulator di sini. Ini ada di lokasinya ada di paling atas folder atau root. Bisa kita bilang root path. Kemudian ini ada folder test. Ada folder test. Sini, nah ini dia teman-teman kalau mau baca panduannya ada di sini juga. Di ininya. File MD-nya ada di folder test juga. Kemudian di dalamnya ada file kode tesnya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan composer install, composer require PHP unit, maka nanti akan ada folder vendor. Dan ini pastikan teman-teman di ignore ya, di git ignore. Sehingga nanti dia tidak perlu di push ke server GitHub. Ini ada folder vendor ya. Ini termasuknya kita ignore. Ignore itu apa? Diabaikan. Kemudian, ya jangan lupa untuk membuat PHP unit XML-nya juga. Jadi tidak tertulis ya.
Ini untuk konfigurasi em, PHP unit kita akan dijalankan seperti apa. Misalkan untuk kode tesnya kita simpan di folder tes. Nah, itu ada dalam tag test suite. Kemudian ada folder vendornya ada di mana. Nah, itu dikasih tahu vendornya ada di sini. Kemudian ada file autoloadnya nanti. Nah, ini konfigurasi untuk PHP unit. Oke, jika sudah maka ini adalah jadi ini file yang harus kita buat. Nah, ini isinya. Ini adalah logic hitung THR yang umumnya dijalankan di perusahaan ya. Jadi umumnya seperti ini teman-teman. Kalau kita, dan ini wajib ya, perusahaan itu wajib memberikan THR. Makanya kalau teman-teman nanti sudah kerja di kantor, nah ini harus dipelajari lagi logik seperti ini dan ditanyakan juga ke bagian SDM-nya. Bagaimana apa masalah THR karena ini kewajiban perusahaan untuk membayarkannya. Nah, logik dasarnya itu seperti ini. Kalau teman-teman, jadi parameter yang digunakan untuk menghitung THR itu adalah ada masa kerja bulanan dan gaji bulanan. Seperti ini. Ini dua input yang dibutuhkan untuk menghitung THR. Jadi di sini ada logik jika jika masa kerja bulanan kita itu sudah di atas 12 bulan, maka kita akan mendapatkan THR sebesar gaji bulanan. Jadi total gaji kita, misal gaji kita itu 7 juta. Kemudian kita sudah kerja di perusahaan tersebut 1 tahun, maka kita akan mendapatkan 7 juta di bulan Lebaran itu ya, bulan Lebaran dapat 7 juta. Kemudian ditambahkan dengan gaji bulanan kita lagi 7 juta. Jadi total kita akan dapat 2 kali gaji. Nah, itu adalah logik dari menghitung THR kita ya. Tapi di sini dia hanya memberikan eh, besaran gaji bulanan kita. Nah, nanti memang hitung THR ini akan ditambahkan lagi. Jadi cara menggunakannya nanti akan begini. THR kalkulator ya. Ini ya. Kemudian hitung THR. Nah, jadi ini THR kita ya. Misalkan begini. Misal kita sudah kerja 13 bulan. Sorry. Gaji kita tadi 7 juta ya. 7 juta. Kita sudah kerja 13 bulan. Maka besaran THR kita adalah 7 juta kan. Jadi total gaji yang kita dapatkan nantinya akan besaran THR ditambah dengan gaji bulanan. Ini yang 7 juta. Jadi seperti ini sebenarnya ya. Makanya dia mengembalikan ini gaji bulanan full kita. Atau ini kita bisa simpan lagi di sini. Yang gini ya. Ini ya. Nah, itulah. Jadi seperti ini nanti logic fullnya. Nah, bagaimana kemudian yang masa kerjanya di bawah 12 bulan? Maka dia akan mendapatkan prorata. Ini sebenarnya disebutnya prorata atau proporsi ya, dibilangnya kaji sesuai proporsi. Jadi bukannya tidak mendapatkan sama sekali THR, tapi dia tetap mendapatkan THR, tapi dengan proporsi yang sesuai. Caranya adalah, logik menghitungnya adalah, ini ada masa kerja bulan, misal kita baru kerja 10 bulan, maka nanti kita akan mendapatkan 10 per 12 bulan ya, kemudian dikalikan dengan gaji bulanan kita. Jadi ya kita tidak akan mendapatkan utuh gaji bulanan kita, melainkan kita hanya mendapatkan proporsi masa kerja bulan kita dikalikan dengan gaji total kita, gaji bulanan. Jadi misalkan kalau gaji kita 10 juta, kita baru kerja 10 bulan berarti 10 per 12 dikalikan dengan 7 juta. Jadi tidak akan sampai 7 juta ya, teman-teman, tidak akan sampai 100% gaji. Itu sesuai masa kerja bulanan. Seperti itu. Nah,
Jika kita sudah mengetahui logiknya seperti itu, maka maka sebentar, reviewnya dari sini ya. Selanjutnya kita bahas kode uji untuk kasus THR kalkulator tadi. Nah, kalau kita lihat nah, dari dua logik ini, logik pertama untuk masa kerja di atas 12 bulan, kemudian em, logik lainnya adalah jika di luar dari masa kerja di atas 12 bulan, maka akan berhadapan dengan logik yang ini ya. Seperti itu. Nah, kita lihat ada tiga kasus kunci untuk menguji logika THR kalkulator yang sudah dikerjakan sebelumnya. Yang pertama adalah jika dia masa kerjanya sudah 12 bulan atau lebih. Nah, ini sini masa kerjanya kita tulis 12 bulan, kemudian gaji pokoknya itu adalah 5 juta, misalkan seperti itu ya. Nah, berarti sini kita ganti paling di sini juga. Kita ganti jadi 5 juta. Nah, jadi yang sebelah kiri ini adalah ekspektasinya. Ini ekspektasinya. Nah, bisa ganti jadi variabel juga. Ekspektasi, expected ya. Ini juga sama di sebelah sini. Expected-nya 2.500.000. Nah, seperti ini. Begini ya. Jadi kalau masa kerja 12 bulan, ekspektasinya adalah dia akan mendapatkan gaji pokok penuh. Seperti itu. Tadi kita sudah bahas. Kasus uji pertama seperti ini. Nah, kita lihat begini, ini manfaatnya tadi kita belajar pemrograman objek ya. Jadi tinggal kita panggil THR kalkulatornya di ini ya, kelas THR kalkulatornya kita panggil dan kita create objek calc. Kemudian kita panggil function hitung THR dengan inputan gaji pokok dan masa kerja bulan. Jadi untuk kasus masa kerjanya ini 12 bulan, kemudian gajinya 5 juta, maka kita ekspektasinya dapat 5 juta. Begitu. Nah, kalau dia ini 6 bulan masa kerjanya, ini kasus yang selanjutnya kasus kedua ya. Jadi satu kasus itu punya diwakili oleh satu fungsi. Nah, kasus kedua ini adalah masa kerja kurang dari 12 bulan. Misalkan 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan, maka kita lihat tadi sudah uji kalau 7 bulan tadi ya. Kalau 6 bulan berarti 6 dibagi dengan 12 dikali dengan gaji pokok penuh. Misal 5 juta. Maka kita ekspektasinya adalah 6 per 12 kali 5 juta. Atau setengahnya ya berarti. Yaitu 2.500.000. Nah, seperti itu. Nah, untuk THR ini adalah untuk yang masa kerjanya nol. Berarti dia baru masuk di suatu kantor itu di bulan Ramadan. Maka dia ekspektasinya adalah mendapatkan nol juga. Seperti itu ya, alias dia tidak dapat THR karena kan baru masuk. Jadi ini dia tiga kemungkinan dan tiga kasus uji pada aplikasi kita. Nah, sekarang adalah kita coba jalankan. Kalau kita jalankan seperti ini tadi, mengikuti panduan ya, maka kita akan temui hasilnya adalah hasil penuh. Berhasil semuanya, 100% tercover. Nah, bagaimana? Automation test ini akan berguna jika kita ada perubahan yang tidak disengaja atau tidak diinginkan. Misalkan entah bagaimana kita lupa ya, kita ubah logiknya seperti ini tadinya lebih dari. Nah, akhirnya kita temukan nih, overnya tetap 100% ya, tapi kita segera diberitahu bahwa ternyata ada dua failure yang terjadi. Yang pertama adalah untuk kasus masa kerja kurang dari 12 bulan, kita expect-nya dapat 2.500.000, tapi malah dia dapat 5 juta. Nah, begitu. Sama yang masa kerja 0 bulan juga, si programnya tetap menghitung THR-nya itu tetap dapat 5 juta. Maka dapat kita cek bagian manakah yang salah. Ternyata ini tadi ya, kita salah membuat logik.
Maka yang orang yang 6 bulan maupun 0 bulan langsung mendapatkan di sini, langsung masuk ke kondisi ini ya. Seharusnya dia masuk ke kondisi ini, kan? Nah, kira-kira seperti itulah manfaat dari kode tes ini. Kalau kita perbaiki lagi, jika buka akan kembali. Jadi memang standar kebenarannya adalah kode tes ini. Aturan segala aturan kita tetapkan di sini sehingga jika ada perubahan yang tidak sengaja di sini, maka kode tes segera mendeteksi kesalahannya. Contohnya ini tadi, failure ini ya. Nah, mungkin memang untuk unit test itu sampai sini saja. Kalau kalian baca lagi dokumentasinya, ini ada pembahasan juga tentang, nah ini katanya, alurnya. Jadi tes itu sebagai safety net, jaring pengaman. Kalau mau lanjut lagi, maka kita ada integration test yang sudah melibatkan database, apply break yang melibatkan uh, layer antarmuka. Jadi antarmuka visual itu ternyata kita bisa mengujinya juga, bukan dengan unit test, tapi dengan apply break. Silakan teman-teman cari sendiri ya. Nah ini untuk pembahasan PHP unit, singkat saja memang untuk pengantar. Semoga nanti di kuliah penjaminan mutu perangkat lunak, teman-teman dapat memanfaatkan dan belajar lagi lebih jauh tentang bahasan ini. Terima kasih.